Salam pemirsa CB Indonesia dimanapun Anda berada, kembali dengan saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Baik, untuk hari ini saya akan membacakan yang berjudul Pengacara Agung. Ayat inti kita terdapat di Yohanes 16 ayat 24 yang mengatakan, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Pengaturan-pengaturan dan pemberian-pemberian Tuhan demi kita tidak terbatas. Takna anugerah itu sendiri merupakan daya tarik tertinggi karena didiami oleh Dia yang mengizinkan kita memanggilnya Bapa. Tetapi Tuhan tidak menganggap fondasi keselamatan sepenuhnya hanya oleh investasi kasih-Nya secara sepihak. Dengan pengaturannya, Dia telah menempatkan di altarnya seorang pengacara yang mengenakan kodrat kita. Sebagai perantara kita, tugasnya adalah memperkenalkan kita kepada Tuhan sebagai putra dan putrinya. Kristus menjadi perantara demi mereka yang telah menerima Dia. Kepada mereka Dia memberikan kekuatan atas dasar jasanya sendiri untuk menjadikan kita anggota keluarga kerajaan, anak-anak Raja Surgawi. Dan Bapa menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas kepada Kristus yang telah membayar tebusan kita dengan darah-Nya. Dengan menerima dan menyambut setiap sahabat Kristus sebagai sahabatnya. Dia puas dengan penebusan yang telah dilakukan. Bapa dimuliakan melalui penjelmaan, kehidupan, kematian, dan perantaraan anaknya. Ini dikatakan bahwa Tuhan adalah pengacara agung kita. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, maupun kesalahan, Tuhanlah pengacara kita yang terus membetulkan diri kita. Bukan hanya sebagai pengacara Tuhan kita itu, tapi Dia juga, Tuhan itu adalah Bapa, di mana kita sebagai anak-anaknya harus selalu mempunyai komunikasi yang baik dengan Bapa kita. Ketika kita melakukan kesalahan, atau kita melakukan hal yang tidak benar, Tuhanlah pengacara agung kita. Dialah yang rela mau mendengarkan kesalahan-kesalahan kita. Dia rela juga mendengarkan kelemahan-kelemahan kita, dia juga mendengarkan pergumulan kita. Tugasnya Tuhan adalah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi Tuhan mau kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia tahu bahwa kita umat-umat manusia, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Dia. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang lebih baik lagi setiap harinya. Ketika kita mau hidup dengan Tuhan, kita harus mau rela membuka hati kita untuk selalu menjadi orang yang lebih baik lagi. Segera setelah seorang anak Tuhan mendekati tutup pendamaian, dia menjadi klien dari sang pengacara agung. Pada ucapan pertobatan dan permohonan pengampunan yang pertama, Kristus membela kasusnya dan menjadikan itu kasus dia sendiri. Menyampaikan permohonan itu di hadapan Bapa sebagai permintaannya sendiri. Saat Kristus menjadi perantara bagi kita, Bapa membukakan semua harta, perbendaharaan kasih karunia untuk kita miliki, untuk dinikmati dan untuk diteruskan kepada orang lain. Mintalah dalam namaku, kata Kristus, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 26, 27, dan 24. Ini sangat menarik bahwa Tuhanlah pengacara kita. Tuhanlah yang justru membela kita untuk kita diselamatkan. Semua kesalahan kita karena kita jatuh ke dalam dosa ini di dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Kita dilahirkan dari pertama sejak bayi sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi apapun yang kita lakukan sejak dini, sejak kecil sudah berdosa. Tapi Tuhan tahu dengan ketidaksempurnaan kita, Tuhan mau kita mempunyai hidup yang baru. Dalam arti Dia mau kita mempunyai hidup yang dimana kita hidup di dalam kegelapan tapi memilih yang benar. Jangan kita membuat alasan bahwa karena kita sudah jatuh ke dalam dosa tidak ada harapan bagi kita. Tuhan rela. Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menjadi pembela atau menjadi penyelamat kita ini. Tuhan mau menyelamatkan kita, tetapi keselamatan itu ada di tangan kita. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, keselamatan itu sudah diberikan oleh manusia, oleh kita semua. Oleh Anda, pemirsa yang sedang menonton ini. Tetapi untuk mengambil keselamatan itu tidak dengan hanya percaya hati kepada Tuhan, tetapi untuk melakukan kehendak-Nya. Dalam berarti kita harus mempunyai pengalaman, di mana pengalaman itu yang membentuk karakter kita. Ketika kita mau diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan justru mau memberikan kita hidup yang baru. Untuk melewati hidup yang baru itu kita harus mencoba untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Dalam kehidupan kita, dengan cara kita berteman, dengan cara kita bersosialisasi dengan teman-teman kita, Tuhan mau kita menjadi terang dimanapun kita berada. Yesus memohon kepada Papanya supaya kesalahan-kesalahan kita sendiri tanpa kita sadari, dosa-dosa kita,
Yesus rela untuk mengambil kasus itu menjadi kasus dirinya sendiri, jadi kasus. Jadi Yesus mengambil kasus-kasus kita atau dosa-dosa kita, diambillah dosa-dosa itu supaya kita, dan Yesus mau menebusnya itu, membebaskan dosa itu demi kita. Jadi bayangkan saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dosa-dosa kita, Yesus sedia untuk mengambil dosa-dosa kita dan mengampunkan. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan itu kepada kita supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Tuhan menginginkan anak-anaknya yang taat untuk meminta berkat-Nya dan datang ke hadapannya dengan pujian dan ucapan syukur. Tuhan adalah sumber kehidupan dan kekuatan. Dia dapat membuat padang gurun menjadi ladang yang subur bagi orang-orang yang menuruti perintah-perintahnya. Karena ini menjadi kemuliaan bagi namanya. Dia telah melakukan bagi umat pilihannya apa yang seharusnya mengilhami setiap hati dengan ucapan syukur, dan adalah mendugakan dia bahwa begitu sedikit pujian yang diangkat. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 363 dan 364. Renungkan lebih dalam. Berkat apakah yang Tuhan berikan kepada saya yang belum saya klaim? Jadi saudara-saudara, berkat apakah yang kita belum kita klaim, yang belum kita bersyukur kepada Tuhan? Mungkin kita tanpa dasarnya berkat itu, mungkin kita pikirkan hal-hal yang besar. Berkat itu bisa bahwa kita masih mempunyai kehidupan, kita bisa makan, kita mempunyai rumah, kita masih mempunyai pakaian, itu pun berkat. Dan juga kita masih mempunyai keluarga yang kita cintai, itu pun bisa menjadi berkat bagi kita. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita harus ingat kembali bahwa ada seorang pengacara Tuhan, yaitu Yesus itu sendiri. Di dunia ini banyak pengacara manusia, tapi mereka mengurus dengan kepentingan mereka sendiri. Tetapi Yesus, juru selamat kita, adalah pengacara yang agung. Kenapa pengacara yang agung? Karena dia rela menerima semua kasus manusia. Karena dia tahu kita sebagai manusia, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan mau membantu kita untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemanapun kita pergi, kita harus menjadi terang seperti Yesus. Yesus mau kita supaya dimanapun kita berada di tengah-tengah orang sekalipun, Dia mau supaya kita bisa memberikan kasih-Nya kepada orang-orang. Dan memberikan kasih-Nya itu bukan hanya kita membantu saja, tetapi mungkin dengan hal sekecil sekalipun. Contohnya seperti kita bersenyum kepada seseorang, dan itulah sukacita di mana kita mempunyai Sang pengacara agung itu, yaitu Yesus itu sendiri. Yaitu Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Dikatakan bahwa kita harus meminta kepada Tuhan, dan permintaan itu bisa banyak hal. Permintaan itu bisa saja menjadi orang lebih baik, permintaan itu bisa permintaan pengampunan, permintaan itu bisa permintaan untuk kebutuhan kita. Jadi Tuhan Bapa mendengarkan itu semua. Jadi ketika kita meminta ampun kepada Tuhan karena kesalahan-kesalahan kita, Tuhan sedia. Ya, Tuhan mau mengampuni, tetapi bukan ketika Tuhan mengampuni kita, kita sudah bebas bisa melakukan apapun yang kita mau. Tidak, saudara-saudara. Ketika kita diampuni oleh Tuhan, Tuhan justru menuntut kita untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketika kita melakukan dosa tanpa kita sadari, ya, Tuhan mau menghapuskannya. Asal kita mau diubahkan. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa menjadi orang yang sempurna. Karena kita semua jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Tuhan mau kita mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang sempurna setiap harinya. Tuhan melihat keseriusan kita. Keseriusan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa diselamatkan sebenarnya. Tetapi Tuhan datang ke dunia ini untuk menjadi contoh kepada manusia bahwa kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita bisa menjadi orang baru asalkan kita mau terus jalan dengan Kristus, yaitu mengikuti karakter Kristus. Mungkin kita difitnah atau kita dicela, tapi ingat saudara, kita mau melakukan itu karena itulah yang benar. Jadi ketika kita punya kebenaran itu, kita harus menghidupkan kebenaran itu. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita harus mempunyai visi dan misi, bahwa misi kita adalah untuk menjadi orang yang benar dan menjadi terang dimanapun kita berada. Jadi saudara-saudara, Tuhanlah pengacara agung kita, di mana Tuhan melihat setiap hari kepada kita semua. Apakah kita benar-benar pengikut Tuhan? Apakah kita benar? Apa hanya di mulut saja kita mengatakan bahwa kita pengikut Tuhan, tapi realitanya kita tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, dan kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Baiklah kita setiap hari untuk berusaha mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan ingat, Tuhan mau mengampuni kita asalkan kita mau menjadi orang yang lebih baru setiap harinya. Karena Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita dan juga pergumulan kita, Tuhan mau membantu kita
Tetapi kembali lagi, itu pilihan di tangan kita. Karena Tuhan tidak bisa memaksa kita untuk melakukan hal yang benar. Karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang besar, yaitu kuasa untuk memilih. Tuhan bukanlah seorang diktator, tapi Tuhan adalah pengasih, di mana Dia tidak memaksa kita untuk mengikuti Dia, tetapi Tuhan mau kita sendiri yang mau mengikuti Tuhan itu sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, Tuhan memberikan kita pilihan. Mau kita mendengarkan Yesus, yaitu kebenaran itu, atau mengikuti keinginan diri kita sendiri. Karena Tuhan tahu bahwa upah dosa adalah maut. Apapun yang kita lakukan dalam dosa ini akan ujung-ujungnya akan kematian. Tetapi ketika kita mau menjadi orang yang lebih baik lagi, mau mengikuti suara Tuhan, mau mengikuti yang benar itu, Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tapi untuk mencapai kehidupan yang kekal, kita harus melewati pengalaman-pengalaman, kita harus melewati semua ujian yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena Tuhan mau melihat apa kita benar-benar mau mengikuti Tuhan. Baik, mungkin sampai sini pembahasan yang saya bisa bahas untuk hari ini. Selamat bertemu di pembahasan selanjutnya, dan Tuhan memberkati.